waktu kita pada hari ini. Siapa yang mau jadi relawan? Tadi Pak Hairul tadi. Pak Hairul relawan untuk membacakan, Pak Sofian. Ini relawan untuk melihat waktunya kita. Kalau misal waktu kita sudah sampai, boleh diingatkan seperti itu. Di timer ya. Oke, jadi timer. Saya kalau begitu yang mengusulkan. Oke, Pak Sofian ya sebagai ininya. Baik Bapak dan Ibu, ini kesepakatan kita sudah kita buat. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang juga luar biasa, yang memiliki guru penggerak yang luar biasa sampai saat ini. Nah, kesepakatan tadi sudah kita buat ya. Nah, sekarang giliran Bapak dan Ibu, gini kita menyamakan dulu ini. Sudah sepakat kita, sudah kita bacakan, sudah semua Bapak dan Ibu kita lakukan selama perjalanan kita 2 hari ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan membuat suatu apa namanya ya? Gini, Bapak dan Ibu, langkah berikutnya ini adalah berbagi impian pendidik ya, berbagi impian pendidik. Kita akan di jambornya kita juga ini. Nah, nanti ini setelah halaman ini Bapak dan Ibu kita bisa ke halaman berikutnya ya. Nah, Bapak dan Ibu kita akan berjalan dengan mesin waktu. Oke, saya akan dulu. Kita mari dulu kita buka di halaman kedua di jambornya kita. Nah, Bapak dan Ibu kita akan berjalan ya, berjalan dengan mesin waktu ke masa depannya kita semua, tujuannya kita nanti. Nah, tiba pada masa Bapak dan Ibu ini semua, baik ibu-ibu kita, guru penggerak dan kepala sekolah kita yang luar biasa ini. Nah, tiba masanya Bapak dan Ibu itu memasuki masa pensiun. Ya, masa pensiun sebagai seorang pendidik. Nah, di hari terakhir Bapak dan Ibu bekerja di sekolahnya nanti, bagaimana murid ingin mengenang Bapak dan Ibu? Bagaimana murid ya ingin mengenang Bapak dan Ibu? Kita sama-sama nanti kita kasih waktu masing-masing 2 menit atau 3 menit. Tuliskan nama Bapak dan Ibu di jambornya kita yang sudah kita sediakan. Kemudian tulis kata-kata kunci yang mewakili akan menjadi pendidik seperti apa saat pensiun nanti. Contoh misalnya, saya Suharningsih, saya buat di sana yang nantinya bisa dikenang oleh atau yang bisa diingat oleh murid saya nanti. Saya orangnya ramah, saya katakan ramah. Jadi Bapak dan Ibu apa cita-citanya ke depan agar murid kita dapat mengingat kita. Baik Bapak dan Ibu, saya kasih waktu 2 menit, silakan. Atau kurang ada yang ingin bertanya? Atau kurang pas atau instruksinya bagaimana? Oke, sudah ada yang mulai ini. Ya, mohon izin Bu Suharningsih. Ya,
Kak. Jadi lanjutlah Ibu, Kebiasaan ya, ke roomnya, lanjutlah. Saya mau masuk ke room guru saya yang satu lagi, Ibu Julia. Memang Ibu awak ini luar biasa dari dulu ya. Semangat ya. Lanjut ya Bu, pokoknya buatlah yang terbaik untuk sekolah, bukan untuk diri sendiri, kan itu ya. Oke. Sekolah namanya guru penggerak, berarti bisa menggerakkan warga sekolah, kan gitu. Ya termasuk teman-temannya. Jadi di-share ilmunya itu. Kalau di sini kan guru saya Ibu Elfrida, berarti dia harus men-share ilmu-ilmunya yang didapatkannya selama CBP kepada guru-guru yang ada di sekolah SMA Negeri 12, kan gitu Kak Bu Suwarnati. Iya. Siapnya itu Bu El itu siap, tangguh. Jadi harus action langsung, kan gitu kan Bu? Action, nggak perlu diperintah. Apa yang terbaru langsung share dan berkolaborasi, kan gitu kan Bu? Sesuai dengan topik kita ini hari ya kan Bu? Iya, oke. Saya lihat dulu ya Bu, saya masuk dulu ke guru saya yang satu lagi. Oke Bu Suwarnati, Bapak Ibu yang lain CGP semangat terus sampai 9 bulan sampai berakhir dan lulus sebagai guru penggerak, kan gitu kan Bu? Ya, calon-calon pemimpin masa depan. Saya kira itu aja. Terima kasih Bu Suwarnati. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu guru yang lain. Saya mohon maaf ya. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah datang dari Pak Hairul. Menyenangkan ya dan mengarahkan. Dari Bu L, kreatif. Di guru baik dan disiplin, Pak Sofian senyum, Pak Hairul menyenangkan dan mengarahkan, Bu L kreatif. Ini saya akan share untuk daftar hadir untuk LK 3 kali ini ya Bapak Ibu ya. Nanti mohon saya share di chat, nanti mohon Bapak Ibu hadir untuk hari pertama. Tapi mohon maaf untuk LK kali ini daring ya Bapak Ibu ya. Jadi belum kita ketemu luring karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Bu. Iya, kenapa Bapak? Surat tugasnya nggak bisa di-upload Bu ya, ke linknya itu. Surat tugas kenapa? Nggak bisa di-upload, nggak bisa dikirim ke link itu Bu. Oh coba sebentar. Bu El, tanyakan yang tadi. Iya, gini ya kan Bu, nggak apa-apa daring, yang penting itu kata Bu El ya Bu Yuni. Baru kali ini jumpa sama Bu Yun. Kemarin sama Bu. Baru ini jumpa wajah. Nanti di-share. Nanti nggak apa-apa, nanti di-share ke ini grup PP ya Ibu Suharni, diterima aja. Nanti saya masukkan semua kelengkapan ke draft kami. Nggak apa-apa, nanti kami yang masukkan ke link ini. Nanti saya kasih untuk link absen dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon diisi untuk hari ini. Terus Ibu nanti jangan lupa direkod untuk hari ini, nanti sekalian di screenshot segala hal. Soalnya kan saya tidak akan memantau sampai selesai karena ada PP lain yang harus saya share juga. Nanti kalau saya buka semua takutnya hang ya Bapak Ibu ya. Mohon izin, di sini saya ingin menyampaikan daftar hadir untuk hari ini aja. Untuk besok nanti akan kita kirimkan kembali. Seperti itu. Untuk kelengkapannya nanti lewat PP nggak apa-apa Bapak Ibu, dikirim lewat PDF, nanti akan kita simpan ke draft kami. Seperti itu. Yang penting hari ini ngisi daftar hadir terlebih dahulu. Ini daftar hadir untuk kepala sekolah, CGP dan narasumber ya. Mohon dicek kembali. Nanti Bu Suharni nanti ini ya Bu, saya chat ke Ibu kalau saya sudah live. Nanti Ibu bisa nge-share kembali. Takutnya hilang atau apa gitu. Ya. Baik. Iya. Ada lagi Bapak Ibu?
Pak Rudi, tanyakan Pak Rudi. Oh ya Bu, saya Bu, kemarin kami bertanya uang pulsa untuk bulan 4 atau bulan 5 ya teman-teman? Belum ada ini ya? Iya. Belum ada ini. Coba ya udah. Nanti saya tabung, nanti hari Senin saya sampaikan ke kantor ya Bu untuk menanyakan ke PC untuk kegiatan guru penggerak untuk segala sesuatu tentang administrasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk yang 2 hari ini Mampu nggak semuanya kalau nggak ada hal seperti ini kita paham harus pembayarannya. Iya. Gimana Pak? Untuk yang 2 hari ini juga kan tadi teman bertanya ada itu karena udah 2 hari saya bilang ada juga kan Bu. Ya, nanti insya Allah hari Senin ya Bapak Ibu ya. Nanti saya informasikan ke pimpinan kami, saya mengajarkan informasi. Nanti akan saya sampaikan, saya share info selanjutnya. Bu Yun, tolong dicek kembali Bu Yun. Linknya kayaknya error Bu Yun, nggak bisa dibuka Bu Yun. Oh coba. Saya cek dulu. Oh ada Bu Yun, ada. Ada. Ada Bu Yun ya. Sorry Bu Yun. Tadi Yun mungkin kebingungan. Maaf ya Bu Yun. Bapak Ibu, monggo dilanjut Ibu untuk jadwal sudah ya Bapak Ibu ya, sudah di share ya. Sudah. Ya, Sudah Bu. ya monggo dilanjut Ibu untuk Ya, terima kasih Bu Yuni yang sudah menyapa kita semua, Bu Yuni yang cantik ya kan, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita tadi ini ya sudah menyatakan bahwasannya kita punya tujuan nanti di akhir pensiun kita. Jadi terima kasih banyak untuk kita semua. Sudah Bapak dan Ibu berbagi mimpi menjadi pendidik yang yakinlah bahwa impian tersebut dapat kita wujudkan bersama-sama dan menjadi pengingat untuk mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada perubahan murid yang semakin baik pada masa yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi sudah kita sama-sama kita lihat nih tentunya teman-teman kita. Yuk dibuka dulu Bu Sulen ininya. Saya ingin menjadi kepala sekolah yang sopan dan ramah kepada anak-anak dan orang tua, dan supaya banyak yang mengenang. Oke, berikutnya Pak Tony. Ya Bu, makasih Bu. Saya ingin menjadi guru yang dapat berkolaborasi kepada semua warga sekolah. Berkolaborasi Bu As. Bisa mengayomi. Bisa mengayomi. Oke, Makanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, walaupun itu benar salah, jangan langsung kita salahkan. Sini. Setuju. Berikutnya Bu Masni. Saya mau jadi guru yang dikenang sebagai seorang yang penuh perhatian terhadap anak-anak. Penuh perhatian. Nah, namanya good job ya Pak ya. Nah iya. Di-spelling. Bapak Ibu silahkan kalau mau diikuti di sana juga boleh. Tepuk good jobnya, tepuk good job. Kemudian tangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Tepuk good. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Gajah aja lah. Terima kasih Pak Sofian. Aku menunggu gini nggak Oke Pak Hairul. baik Bapak dan Ibu, kita berikutnya sudah cerita tadi kita impiannya kita. Sekarang kita Bapak dan Ibu sesi ini mempunyai 2 kata kunci ya. Yang pertama
kata kuncinya itu adalah ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran yaitu memetik pelajaran terkait proses belajar mengajar di sekolah selama Bapak dan Ibu ada di sekolah yang sekarang kita jalani. Yang kedua itu adalah gali mimpi, ya. Gali mimpi itu harapan dan cita-cita kita bersama terhadap sekolah yang berdampak pada murid. Nah, jadi kita pada sistem ini yaitu ambil pelajaran dan gali mimpi. Nah, Bapak dan Ibu, diambil pelajaran dan gali mimpi merupakan suatu proses penting agar kita semua dapat merencanakan visi, misi, dan program sekolah yang lebih berdampak kepada siswanya kita atau kepada muridnya kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan memutarkan 5 tahap ya, 5 tahap inquiry apresiatif agar memberikan gambaran kepada kita semua terkait langkah atau tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk merumuskan visi, misi, dan program yang berdampak kepada murid. Memang sih selama ini kita membuat visi dan misi itu berdampak pada murid ya kawan-kawan semua. Nah, ini kita menggunakan pakai baja. Bapak dan Ibu pernah ya di modul berapanya pakai baja ya Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar kita mengingatkan Bapak dan Ibu. Kita akan share videonya, kita akan tonton video tersebut ya. Oke, yang kita berikan. Agak lebih apa kita di sini agak lebih kurang nyaman ya kalau daring ini. Ya Bu, kurang dapat aja ya Bu, kurang dapat misinya. Enggak apa. Oke, sudah nampak Bapak dan Ibu. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016.
Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan, dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah gali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan menggambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dalam perencanaan, kita akan menyusun pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk penggalian tersebut. Misalnya, pada bagian selanjutnya, komunitas sekolah akan bersama-sama menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang mereka impikan tadi. Intinya, tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengapa kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Seperti tahap kali ini akan mengatur eksekusi sedemikian rupa, sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana yang dibuat. Bagian ini adalah bagian yang mentransformasi rencana menjadi nyata. Oleh karena itu, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan, seperti demikianlah tahapan BAGJA, Bagja, sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia. Baik Bapak dan Ibu, kita tadi sudah mendengarkan ya paparan apa itu Bagja. Ya, pada paparan tadi kita sudah belajar kembali tentang inquiry apresiasi yang dikenal dengan konsep Bagjanya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita mulai proses nih dengan menggali dan berdiskusi dengan warga sekolah masing-masing dalam penugasan mandiri dan akan
membagikan di dalam lokakarya ini. Kawan-kawan semua, yang lalu juga sudah kita cerita ya tentang apa itu yang kita dengar dari siswa kita, dari kepala sekolah kita, dari teman sejawat kita. Nah, jadi tujuan akhirnya nanti tugasnya ini kita selesaikan. Ya sudah, nanti kita bisa kumpulkan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu, ini tunggu saya berhentikan dulu ini ya. Saya berhentikan dulu videonya. Kita masuk ke PPT-nya. PPT-nya ya. Tunggu. Jadi sebelum itu juga kita udah mempunyai keinginan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas kita, siswa kita agar paham dengan materi-materi yang sudah sampaikan, respon atau perlakuan kita atau tindakan kita kepada siswa yang menyenangkan, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, walaupun mungkin kondisinya saat ini kan luring, daring gitu, yang nggak menentu. Terkadang juga kita buat tatap muka dengan terbatas beberapa orang siswa gitu. Jadi yang kita lakukan itu pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa mendapatkan kesenangan atau student well-being gitu. Itu Bu. Satu lagi yang selama ini kami lakukan di sekolah sudah mulai dengan kelompok guru berbagi. Mungkin nggak semua guru yang bisa hadir, tetapi berapa orang aja kita tetap jalan setiap minggu sekali rutin, setiap hari Kamis kita udah melaksanakan itu. Yang terlibat kepala sekolah, guru-guru, dan juga terkadang tata usaha dan penjaga sekolah juga dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Misalnya dalam pengkondisian ruangan, gitu. Kekuatannya yang apalah kemauan yang tinggi untuk tetap belajar. Itulah kekuatan yang dimiliki, tetap sungguh-sungguh sabar dalam kondisi yang seperti ini, kita tetap mempunyai keinginan yang kuat tetap belajar. Karena kita seorang guru, kita harus juga tetap belajar, tetap mencari ilmu walaupun dalam kondisi yang sulit seperti ini. Itu dari saya, Bu, saya kembalikan. Baik Pak Sofian, berarti di sini Pak Sofian sudah membuat hal yang baik ya, hal baik. Nah, langkah-langkah langkah-langkah berbuat baiknya, kalau kan sekarang kita lagi daring nih, dari daring ataupun kita katakan luring. Nah, apa yang sudah dibuat oleh Pak Sofian terhadap anak-anak yang tadi kita berpihak kepada anaknya, Pak Sofian? Ya. Jadi pastinya pembelajaran yang menyenangkan, Pak Sofian bilang seperti itu. Yang menyenangkan itu langkah-langkahnya apa yang sudah Pak Sofian lakukan? Ketika pembelajaran di kelas kita tidak hanya monoton dengan materi saja. Di awalnya kita buat tepuk-tepukan atau ice breaking kecil, teka-teki misalnya, teka-teki. Jadi anak siapa yang bisa menjawab teka-teki, atau sebelum pelajaran kita berpantun dulu. Nanti jadi kita membuat
kondisi yang senyaman mungkin kepada siswa. Terus ditambah lagi di akhir-akhir ini kita belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran yang melibatkan kompetensi sosial emosional. Jadi itu sudah mulai diterapkan kepada siswa dengan pelan-pelan. Langkah-langkah tadi itu, yang pertama kita di kelas mengkondisikan siswa itu senang, nyaman untuk menerima pelajaran selanjutnya. Terus menggunakan metode mungkin belajar sambil bermain, itu jadi metode yang mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nanti sesekali kalau kita tetap muka, ya kita bawa siswa ke halaman kelas melihat tanam-tanaman. Hari Jumat semalam kita baru tatap muka terbatas, hanya beberapa orang siswa disuruh datang ke sekolah. Kita langsung melihat bagaimana perkembangbiakan vegetatif buatan, langsung kita tunjukkan di bunga di halaman depan rumah sekolah gitu. Jadi itu langkah-langkah kecil yang sudah dilakukan gitu. Nah, itu saja materi saya Ibu, mungkin yang lain. Oke, terima kasih Pak Sofian. Ini Pak Rudi sudah ada ya. Yuk Pak Rudi silakan. Makasih Bu Ning. Sebelumnya memang ini kan kalau kita lihat dari jadwal Lokakarya 3 memang kan ini udah mundur. Jadi sebelumnya kita memang udah diperkenalkan dengan Bagja. Dan di sini pun kami sebelum masuk tahun ajaran baru kemarin kita udah membuat visi yang bertemakan dengan Bagja. Kita udah buat itu. Jadi di sini seperti yang di sini diambil pelajaran. Kalau Ibu berkenan ini saya paparkan apa yang kami buat dengan tabel Bagja di SMP 40. Boleh. Saya keluar dulu ya. Saya hentikan dulu. Ya, silakan Pak Rudi. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah mengutamakan kepentingan anak, tertuju pada perkembangan anak dan keputusan didasari pembelajaran murid. Nah, di sini sedangkan untuk ambil pelajarannya di sini yang pertama, pembelajaran yang bagaimanakah dilakukan selama ini. Jadi di sini saya buat itu pembelajaran yang dilakukan selama ini, pembelajaran yang menginginkan hanya target kurikulum tercapai dan belum berpihak kepada anak. Perubahan apakah yang dilakukan agar pendidikan berpihak pada anak? Di sini ada perubahan yang harus dilakukan. Itu kita berkeinginan pendidik ingin berubah. Yang kedua mengutamakan kepentingan anak, perubahan pola pikir. Dan ini ada beberapa, itu masuk di dalam atur eksekusi. Siapa sajakah yang akan dilibatkan? Jadi yang akan dilibatkan itu adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, siswa, dan komite sekolah. Kapan dimulai? Itu kita rencanakan di awal Juli. Tapi memang saat ini karena kita terjadi di masa COVID ini kan kita rencanakan untuk di dalam kalau sudah PT tatap muka, tapi ini juga kita harapkan bisa kita lakukan juga di dalam pembelajaran daring. Jadi ini sih Bu yang saya sampaikan, yang udah kita buat di dalam pembelajaran yang harus berpihak ke anak dengan menggunakan metode Bagja atau inquiry apresiatif. Terima kasih Bu Ning. Baik Pak Rudi. Pak Rudi sudah merangkum sampai akhir ya, sampai akhir. Nanti akhirnya kita ke sana tuh. Nah, boleh nggak tanggapannya dari Bu As? Bu Asnya masih ada ya? Sepertinya.
Mas, pemberian itu lebih bagus di materi itu di bagus di ramu, baru pemberian soal itu tidak perlu sampai banyak segala macam karena itu akan membuat anak bosan. Itu sih yang bisa masukkan sedikit, Bu. Terima kasih, Bu Ning. Pak Rudi, satu lagi kita akan membuat kesimpulan di sini. Satu lagi, Bapak dan Ibu tanggapannya. Dari tadi kita bercerita kawan-kawan semua. Saya, Pak Bu. Tony, Pak Hairul. Pak Tony nggak apa deh, Bu. Pak Tony nggak apa-apa. Oh iya. Atau shoot aja di situ siapa? Pak Tony silakan. Pak Tony silakan. Iya, Silakan Pak Tony. Baik, Bu. Di masa pandemi ini yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah sudah menganjurkan bahwa kurikulum K13 itu sudah ada namanya kurikulum darurat, ya, sesuai dengan kondisi COVID-19. Nah, dalam COVID-19 ini ada beberapa KD yang sudah artinya yang tidak diajarkan, ada KD yang diajarkan karena bersifat esensi. Penting KD esensi itu yang harus kita ajarkan. Kemudian yang kedua, pesan dari Menteri, ya, Pak Nadiem adalah bahwa kita semua guru bukan mengejar KD, tetapi menginginkan siswa itu belajar. Ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu bukan menyiksa murid dengan diberikan begitu banyak tugas-tugas, bukan itu tujuannya. Tetapi tiap hari anak itu ada belajar, itu dia. Ada belajar. Jadi ada satu soal boleh, dua soal boleh. Nah, di dalam pembelajaran itu Menteri Nadiem mengatakan bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan konteks. Apa itu konteks? Bahwasan kita lihat di lingkungan, misalnya bahasa Indonesia, dia menciptakan tentang teks prosedur. Ya, boleh kita suruh dia untuk bertanya dengan orang tuanya bagaimana sih cara menanak nasi, memasak nasi. Nah, kalau orang tuanya di rumah ada yang hobi menanam, ada tumbuhan ditanam di pekarangan rumah, buatlah teks prosedurnya bagaimana sih cara-cara untuk memelihara tanaman. Nah, dengan cara seperti itu kita tidak akan kalah dengan namanya katanya haruskah kita menggunakan teknologi pembelajaran? Ya tidak harus. Haruskah tugas-tugas itu harus menggunakan teknologi? Ya tidak harus. Kita jangan seperti yang LK yang kemarin, lokal kalian masih ingat Ibu Bapak saya katakan bahwa kita jangan kalah dengan situasi. Ya, masih ingat kita di boarding pass itu kita harus menunggu pesawat itu take off, terbang, ya kan, butuh waktu 6 jam, kemudian setelah 6 jam berlanjut lagi 2 jam, jadi totalnya 8 jam. Tapi kita yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan gitu. Kita jangan berhenti, jangan kita salahkan kondisi seperti Ibu tadi, Ibu Mas Riani bilang bahwa kita harus salahkan kondisi. Tidak. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan siswa, kerjakan sesuai dengan kontekstualnya, situasi dan kondisi tersebut. Kalau dia nggak ada laptop, nggak ada handphone, bagaimana? Ya, sesuaikan dengan kondisi di rumahnya. Ada apa? Misalnya pelajaran IPA, di pekarangan rumah ada tumbuhan, coba suruh dia analisa apakah itu akar tunggal atau akar serabut, kan bisa seperti konsepnya. Kalau matematika bisa suruh dia hitung luas melalui kamar tidurnya berapa panjang dan berapa lebarnya. Jadi tidak mesti harus ada teknologi. Kalau ada teknologi kita gunakan teknologi. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa ada teknologi, kita berikan teknologi. Siswa tidak ada teknologi, kita berikan sesuai kebutuhan yang ada di lapangan kontekstualnya. Demikian, Bu. Baik Pak Tony, terima kasih banyak. Nah, Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan dari cerita-cerita kita tadi bahwasannya
eh, dari pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah kita, yang pertama yang bisa kita simpulkan tentunya adanya kerjasama ya kan Bapak, dari saya dengar dari kawan-kawan tadi adanya kerjasama atau kolaborasi yang dari siswa, orang tua, kepala sekolah, dan tentunya kerjasama kita tersebut harus berjalin dengan baik. Berikutnya lagi Bapak dan Ibu, di samping kerjasama, Bapak dan Ibu tadi tentunya berpihak kepada anak, harus ramah kepada anak. Ramahnya itu tadi apa? Yaitu mendengarkan apa yang keinginan anak yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, di samping itu juga Bapak dan Ibu mempersiapkan materi pembelajaran yang memang benar-benar sudah dirangkum atau sudah diberikan trik-trik yang bagaimana atau strategi yang menyenangkan bagi siswanya tadi. Boleh melalui games, boleh melalui apa tadi, teka-teki dan sebagainya, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh kita pada saat itu, proses pembelajaran itu akan lebih menarik dan anak lebih senang. Nah, Bapak dan Ibu, itu hasil ya cerita kita pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan, tadi kita sudah gali mimpi kita ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, apa yang harus kita pertahankan ya, apa yang harus kita pertahankan untuk agar kitanya nih, agar kitanya ini memang benar-benar terlaksana kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita balik lagi ke jambutnya kita di halaman berikutnya. Oke, bentar ya, kita share. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah menceritakan hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan ya, yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Nah, yang Bapak Ibu lakukan tadi tentunya kalau Pak Sopian tadi, sebentar ya, saya buatkan ininya.
Oke, terlihat ya Bapak dan Ibu? Terlihat Bapak dan Ibu? Terlihat, Bu. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang sudah kita pelajari di kegiatan di proses belajar mengajar selama ini. Misal nomor satunya itu Bapak dan Ibu di sini metode pembelajaran, atau tadi saya dengar dari Pak Tony selama ini guru-guru menggunakan metodenya hanya ceramah saja, misalnya seperti itu. Berarti yang nomor satu tadi berarti kita menggunakan hanya ceramah saja nih, ceramah saja. Nah, kalau misalnya diperbaikannya itu apa? Berarti nomor satu perbaikannya, kalau Pak Tony tadi menggunakan metode Oke. Kenapa hilang dia? Berbagai metode. Oke. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, Bu El tadi tentang, yuk bisa dibantu Bu El. Kesiapan anak apa tadi ya? Iya, Bu, kesiapan anak. Ya, Bu El tadi siswa yang belum kesiapan anak. Nah, ininya jalan keluarnya berarti yang harus dipertahankan itu apa itu Bu El? Memberikan perhatian ya. Bisa, Bu, bisa. Ya, memberikan perhatian. Ayo, Pak Sopian tadi, Pak Sopian. Pembelajarannya kurang menarik ya Pak Sopian. Kurang menarik. Maka jalan ke yang harus dipertahankan kalau Pak Sopian tadi Pembelajaran menyenangkan. ya dengan melakukan games ya Pak Sofian, membuat games gitu ya, membuat games. Apalagi Pak Sofian? Teka-teki, tepuk atau berpantun. Oh iya, buat pantun, teka-teki. Berikutnya
Buning, mati tuh apanya, mikrofonnya. Oke, Bapak dan Ibu tinggal tambahkan ya kegiatan tadi Bapak dan Ibu, ya langsung aja dikirim yang sudah dipelajarin di proses belajar mengajar selama ini, dan Bapak dan Ibu perbaikan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Bapak dan Ibu silakan menambahkan di layar Jamboardnya kita. Kalau Pak Hairul tadi kesepakatan ya, adanya kesepakatan dilakukan sebelum melakukan mengajar. Ya Bu, benar Bu. Ayo Pak Hairul tinggal tambahkan. Di Jamboardnya itu ya Bu? Ya, di Jamboardnya. Ya Bu. Pak Tony juga boleh menambahkan, Pak Tony. Bapak dan Ibu silakan tambahkan. Iya Bu, sudah. Ya, guru masuk kelas langsung memulai pelajaran. Jadi langkah yang nomor 5, perbaikan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nomor 5. Itu dia Buning, membuat kesepakatan kelas. Tadi aku tulis hilang sama yang dikatakan Pak Hairul. Oh gitu, berarti yang nomor 5 kesepakatan kelas ya. Pengumpulan tugas yang lebih fleksibel. Oke, kurang lebih sudah.
Oke Bapak dan Ibu, kita sudah dapatkan 6 ya. Guru kurang memberikan siswa untuk lebih kreatif. Tadi ada juga tuh yang Jenny ya, refleksi. Refleksi itu penting juga. Boleh tambahkan di sana. Di sini guru kurang memberikan siswa untuk lebih kreatif. Oke. Menambahkan, nggak bisa menambahkan bagian 6 itu Bu nih. Oh, Itu hanya dunia. edit kemari dulu. Ya. Memberikan refleksi. Jadi yang nomor 6 kan bukan bapaknya. Oh, yang nomor 6 jadi oke. Yang memberikan refleksi dari murid. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah dapat 6 yang sudah dipelajari di proses belajar mengajar. Yang nomor 1 itu sampai nomor 6, dan kita juga sudah membuat suatu perbaikan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Tentunya hal ini Bapak dan Ibu bisa melakukan ini semua untuk tujuan kita adalah berpihak kepada siswa kita atau kepada murid kita. Nah, Bapak dan Ibu tentunya dari cerita kita tadi tentang siswa kita, tentang komite yang ada di sekolah, tentang orang tua siswa, kawan-kawan kita semua, Bapak dan Ibu, kita sudah membahas kunci harapan yang sudah kita tulis di Jambotnya kita ini. Nah, kita sudah mencapai apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa kesimpulan pada kegiatan hari ini yang bisa saya tangkap, yaitu saya akan memberikan ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sesi ini, yaitu 1, menarik pembelajaran dari pelaksanaan proses belajar mengajar selama ini ya penting dilakukan agar kita mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih menjadi menjadi tantangan bagi kita, sehingga pada masa depan upaya perbaikan terus bisa dilakukan agar pembelajaran semakin berdampak kepada siswa. Nah, tadi kita sudah dengarkan ya, bahwasannya kita perlu juga tuh mendengarkan dan menggali harapan warga sekolah, yaitu orang tua. Tadi Bu Jenny sudah kasih contoh mendengarkan apa yang diminat siswanya kita. Ternyata kita juga harus tuh mendengarkan orang tua, kepala sekolah, dan tentunya komite yang ada di sekolah kita agar pembelajaran yang berdampak pada siswa kita sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita kita bersama. Sehingga kolaborasi yang kita tadi sudah bangun ya dan gotong royong dapat terus ditingkatkan. Nah, Bapak dan Ibu, kita semua perlu mengingat bahwa kolaborasi ya dan gotong royong merupakan kunci dari terwujudnya pembelajaran yang berdampak kepada siswa. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah mendapatkan kesepakatan ini dan kita sudah melalui kegiatan kita sampai di sini. Kiranya Bapak dan Ibu ada ingin berpesan kepada kita semua, kita refleksi juga nih. Yuk, silakan Bapak dan Ibu. Ada kiranya yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Tidak ada? Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mendapat bahwasannya kegiatan kita pada hari ini untuk berpihak kepada siswa kita, tentunya kita harus berkolaborasi dan gotong royong ya Bapak dan Ibu.
sesuai dengan tadi kita menggunakan teknik bagja. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Besok kita sambung kembali di pukul berapa Pak Sofian? 8. Kuning. Jam 8 itu pembukaan. Jam 8 sampai 8.30 besok pembukaan. Kita bergabung dengan Bu, Pak Rudi, besok kan nggak ada lagi pembukaan, langsung udah ke materi. Ini jadwal ya. Besok ada lagi. Jam 8 sampai jam 8.30 itu adalah pembukaan. Itu hari ini. Besok ada bukaan lagi. Tanggal 22 Agustus besok Minggu. Jam 8. Oh iya, terbalik. Oh, saya punya terbalik ya. Jam 8 sampai 8.15. Jam 8. Oh iya, terbalik.